Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Usul Fikih kelas E akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Usul Fikih. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afrianti Risma Maya, dengan NIM 4120087 sebagai moderator. Selanjutnya ada Erna Sevyaningsih dengan NIM 4120034 sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Muhammad Awalul Muttaqin NIM 4120187 sebagai pemateri 2, dan ada Delina Damayanti dengan NIM 4120202 sebagai pemateri 3. Sebelumnya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengantar usul fikih. Kata usul fikih adalah kata ganda yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Usul fikih adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara dari dalilnya. Sedangkan fikih ialah hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu. Tujuan-tujuan mempelajari usul fikih. Hasil rumusan para ulama usul di atas pada klimaksnya bermuara kepada satu tujuan tertinggi, yaitu memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara, sehingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erna Sevyaningsih. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Ilmu usul fikih bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Kemunculan ilmu usul fikih tidak terlepas dari dinamika pemikiran hukum Islam abad kedua Hijriah, khususnya berkenan dengan diskursus metode istinbat hukum Islam. Perumusan fikih sebenarnya sudah dimulai langsung sesudah Nabi wafat, yaitu pada periode sahabat. Pemikiran dalam usul fikih telah ada pada waktu perumusan fikih itu. Para sahabat diantaranya yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam konteks ini, para ulama sebagai ahli waris Nabi Muhammad SAW warat'ats al-anbiya oleh Al-Quran dan Sunnah diberi kewenangan untuk berijtihad guna menentukan dan atau menetapkan hukum Islam. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat besar lainnya dikenal sebagai fuqaha lantaran produk-produk pemikiran hukumnya selalu menjadi acuan umat Islam saat itu. Artinya, pada masa sahabat, usul fikih sejatinya sudah ada, namun belum berwujud sebagai sebuah disiplin keilmuan. Pada masa tabi'in pun kondisinya relatif sama, usul fikih sudah ada dan terus berkembang, namun belum terformulasi secara sistematis. Lalu yang selanjutnya ialah usul fikih sebelum dibukukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Awalul Muttaqin, NIM 4120187. Usul fikih sebelum dibukukan. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Mereka melakukannya dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum tersebut tidak ditemukan, maka mereka dapat berijtihad. Pada dasarnya, beberapa sahabat Nabi tersebut sudah menggunakan usul fikih secara teori, tetapi usul fikih pada saat itu belum menjadi suatu nama keilmuan tertentu. 2. Masa sahabat.
Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Selain itu, mereka melakukan ijtihad dengan metode qiyas atau analogi dan mereka juga berijtihad dengan metode istislah. Praktik ijtihad yang dilakukan para sahabat dengan metode tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. 3. Masa tabi'in. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah meluasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dari perbedaan dalam mengistinbatkan hukum, akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kaufah, yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah, dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Namun pada masa ini, ilmu usul fikih masih belum terbukukan. 4. Masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Di samping berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, beliau juga banyak mengistinbatkan hukum berdasarkan amalan penduduk Madinah. Pada saat ini, Abu Hanifah dan Imam Malik tidak meninggalkan buku usul fikih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Delina Damayanti. Baik, saya Delina Damayanti, NIM 41202002. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Awalul Mutakin, yaitu pembukuan usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i 150 Hijriah sampai 204 Hijriah tampil berperan dalam ramu mensistematisasi dan membukukan usul fikih. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Risalah yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman al-Mahdi 198 Hijriah, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Kandungan kitab Ar-Risalah ini pada masa sesudah Imam Syafi'i menjadi bahan pembahasan para ulama usul fikih secara luas. Pembahasan mereka ada yang berbentuk mensyarah atau menjelaskan secara luas apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya itu tanpa mengubah atau mengurangi dari isi kitabnya itu. Selanjutnya, aliran-aliran dalam usul fikih. Yang pertama, aliran mutakalimin. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Yang kedua, aliran fuqaha. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya. Yang ketiga, aliran gabungan. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab, diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui WA Group. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.